Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa nusalli wa nusallimu ala qudwatina Nabiyillahi wa rasulillahi wa khalilillah Nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil ayah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para sepuh, beserta seluruh keluarga besar Mushola Baitul Muttaqin. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam kesempatan malam hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita bisa hadir dalam rangka untuk beribadah, sekaligus kita sambung silaturahim. Kita duduk bersama untuk mengaji dalam rangka mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, dengan kita mempelajari ayat-ayat suci serta sunnah-sunnah Nabi. Kita pun berusaha sekuat tenaga agar diberikan kemudahan mengamalkan. Banyak berharap mudah-mudahan kita mendapatkan pungkasan bihusnil khotimah dengan kita mengamalkan ajaran Nabi, sehingga harapannya nikmat yang hadir semakin menjadikan kita lebih dewasa untuk sadar diri kita. Kita punya orientasi di akhirat, pengen masuk ke dalam surga, sehingga prioritas harus terus kita kedepankan. Yang bernilai ibadah, mari untuk kita perjuangkan. Yang kontennya adalah kebenaran dan kebajikan, mari untuk terus kita gaungkan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita bukan hanya beruntung di dunia, tapi juga lebih beruntung fil akhirah, dan semuanya kita termasuk min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Amin. Allahumma amin. Salawat ma'asalam kita aturkan atas Nabi, suri tauladan yang diutus oleh Allah untuk membersamai umat akhir zaman, dengan kebersamaan singkat selama 23 tahun, tapi peninggalannya abadi sampai hari kiamat. Kula panjenengan diajak oleh Kanjeng Nabi keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang rahmatan lil alamin, terang benderang. Tidak bisa dibayangkan bila mana kula panjenengan sanes orang yang beriman, mesti hidupnya mboten karu-karuan. Shalawatullahi wassalamu alaihi. Kita banyak bersolawat kepada Allah teruntuk Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik di sisinya kagem beliau, dan mudah-mudahan kita kelak diakui sebagai umat yang baik untuk meniti jalan beliau, diberikan syafaat, diajak untuk masuk ke dalam surga, diawali minum air telaga, yang kemudian kita termasuk di antara mereka-mereka yang mendapatkan anugerah murafaqah, kebersamaan dari akan Kanjeng Nabi mlebet swarga. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa kali kami sowan menyampaikan 1-2 patah kata sebagaimana disampaikan oleh Abah Arifin wau. Kita pernah ngaji tentang kersane ibadah, juga sholat niku khusyuk. Kita pun juga pernah mengawali bahasan seputar fikih atau fikih praktis dalam Islam tentang bersuci, yaitu mulai dari jenis-jenis air sampai barang-barang yang dihukumi dengan najis, kemudian cara membersihkannya. Kita akan ngaji malam hari ini seputar buang hajat. Dereng nate kula aturaken, tapi mungkin jenengan sudah mirengaken ngaos kalih Ustadz Lentu nggih niki sebagai bentuk murojaah atau sebagai bentuk flashback
bahwasanya kita butuh pengulangan kersane saya tambah mantep. Di antara luar biasanya agama Islam itu tidak ada tedeng aling-aling, Ibu. Lagi ngoten, Pak. Artinya apa? Bukan hanya hal yang besar, yang kecil pun ada detailnya. Mungkin sebagian orang memandang namine tiang buang hajat, tiang pipis utawi tiang ngengek, paling yo mek ngono wis. Tapi Islam ini punya perhatian sehingga dengan kita buang air kecil maupun buang air besar, bukan sekedar hajat yang terpenuhi sehingga bare niku lega, tapi nggih nyuwun sewu ganjaran niku mboten mustahil. Tiang pipis angsal ganjaran, tiang ngengek nggih angsal ganjaran. Lek mencret pripun Pak Ustaz misale nggih. Pokok kalau diamalkan adabnya nggih tambah saya kathah ganjaran. Jika sing sabar. Nggih. Yang sabar. Dalam fikih ulama menyebutkan ada beberapa adab dan ini berdasarkan ayat maupun hadisnya Kanjeng Nabi kersane kula panjenengan semakin lancar untuk buang air kecil maupun buang air besar itu tidak ada halangan sampai dengan akhir hayat niku saged lancar. Allahumma amin. Soalnya tiang bon saged pipis nggih repot lho. Nggih napa nggih? Nggih. Tapi lek pipis nggih lumayan repot. Ya. Kados tiyang mboten saged ngengek niku nggih repot. Tapi kalau tadi nyun sewu mencret niku nggih repot. Jadi nikmat ini mudah-mudahan menjadi nikmat yang kita ini hajatnya itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi perlu kula aturaken dhateng panjenengan Bapak Ibu nyun sewu Abah. Wong kudu niku pun nikmat lho. Nggih napa nggih Bapak Ibu? Sehingga kudu di situ kita bersikap, oh kalau Islam buang hajatnya seperti ini, persiapannya seperti ini, tempatnya pun juga seperti ini. Coba mboten enten kudu langsung metu ngoten. Nah, ini kan musibah. Ya, tiba-tiba air keluar jadi pipis, tiba-tiba makanan kotorannya keluar jadi ngengek. Ini kan repot. Maka kudu itu adalah nikmat, harus kita syukuri kula panjenengan diberikan kode oleh Allah. Yang sebagian orang menyebut kode alam niku sebenarnya sunatullah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan tasik kudu kemudian kita segera untuk beradab sesuai dengan adab yang diajarkan oleh agama Islam. Yang pertama, buang hajat adabnya atau etikanya adalah yustahabbu liman arada dukhulal khala an yaqula bismillah wa du'a. Kita hendak buang hajat, untuk menuju tempat buang hajat yang biasa kita sebut dengan jeding utawi WC ya. Kalau di modern seperti ini toilet orang menyebut ya. Atau kalau di daerah kidul mriko napa ponten nggih dan macam-macam. Tapi lek ten mak kula mriko ten dusun nyuwun sewu jumbleng nggih nggih. Jadi nggih Pak, kadang kalau yang punya uang itu bangun bantaan batu kemudian diluluh, tapi lek mboten gak ada duit sesek sing kandel ngiwonengen diparingi gedhek dhuwurnya niki blong tengah wengi jam 1 coba tengah malam jam 1 tambah ngeri sekali ya. Kita ini bersyukur sekarang gampang untuk bisa buang hajat sampun enten toilet, dan toilet kita itu luar biasa nggih, modern nggih, nyaman pun dangu-dangu tapi lek toilet nggih. Disunahkan ketika masuk ke tempat buang hajat untuk membaca bismillah. Jadi sebelum masuk niku baca bismillah, kemudian berdoa. Napa dungane? Disebutkan dalam hadis-hadis Imam Bukhari diantaranya menyebutkan, Imam Muslim juga menyebutkan. Setelah membaca bismillah itu disampaikan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, nalikane Kanjeng Nabi badhe mlebet toilet, qala beliau ndonga, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pun apa lah niki? Nggih. Ini turun temurun, mari kita jaga. Kita sebagai orang Islam punya identitas, amal kecil enten dungane. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa artinya? Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari khubuthi, setan lanang,
wal khaba'ith setan wedok. Berarti setannya enten jaler enten istri. Nah, terkait dengan bismillah tadi disebutkan oleh Kanjeng Nabi dari Ali bin Abi Thalib menyampaikan hadis, dikutip dalam kitab Sunan Imam Abu Dawud dan yang lain menyampaikan, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam, pembatas antara jin dan aurat kita, aurat anak cucu Nabi Adam, maksudnya kersane mboten ketok jin, yaitu idza dakhala ahaduhumul khala, apabila masuk ke tempat buang hajat, an yakula, agar dia itu mengucap bismillah. Lek pun bismillah walaupun nyun sewu muda mboten ketok kalih jin. Jin laki-laki maupun jin perempuan. Ya. Tapi walaupun mboten cepot-cepot, kalau memang tidak membaca bismillah nggih ketok oleh jin laki-laki maupun perempuan. Dengan bismillah ditambah doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ini kebiasaan Bapak Ibu. Walaupun orang itu hafal, tapi kalau tidak mau mengamalkan nggih, akhirnya tidak biasa, kegok ngoten. Jadi ini butuh pembiasaan. Ada cerita di Arab itu. Guru kula Syekh kula nyeritani. Ada orang buta. Kan punya keterbatasan. Tapi orang kalau sabar terus soleh, Islam yang totok, artinya yang baik, ini pasti masuk ke dalam surga. Allah ganti kedua penglihatannya dengan surga. Yang sakit peninggal tapi mripatipun mugi-mugi enggak saras. Allahumma amin. Soalnya ini adalah nikmat yang luar biasa. Jadi di Arab itu ada orang buta. Kemudian oleh orang tuanya diajari untuk membaca doa di hampir setiap aktivitasnya. Nah, namanya tiang buta ini kan boten ketinggal. Paling mek titen ngoten. Walaupun kebelet, walaupun pun kudu, ketika hendak masuk kamar kecil atau kamar mandi atau toilet hendak buang hajat, mesti mandek riyin. Dan mereka berdoa baru masuk, padahal tiang buta. Kadang sing melek mawon boten maca kok nggih napa nggih. Inilah pentingnya pembiasaan. Mugi kula panjenengan solehnya saged diturun anak turun putra wayah. Allahumma amin. Yang kedua, dalam fikih ulama ngendikan agar buang hajat kita itu menuai kebaikan adalah dengan yustahabbu idza kharaja an yaqula ghufranaka. Ketika keluar dari kamar mandi atau tempat buang hajat atau apapun itu bentuknya, setelah keluar maka membaca doa. Di antara yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi ada dalam hadisnya Imam Abu Dawud lagi disebutkan ghufranaka. Ghufranaka itu kan masdar, ghufran itu artinya ampunan. Masdar kalau diiringi dengan dhamir artinya mohon ampunanmu ya Allah. Ya, karena bisa jadi di kamar mandi itu buatan karu-karuan perbuatannya. Karena kalau ada orang berbuat dosa sampai tidak membersihkan najisnya, ya nanti akan mendapatkan siksa apa? Siksa kubur. Tidak mau menyiram, kalau pipis dia ceret-ceret. Ngoten niku kucing napa wong? Kucing ndase ireng kok kadang nggih. Tenuwit di PPC, bemri motor di PPC, tembok di PPC, buat ke musola kan ada, atau ke toilet cuma 2.000. Ini ngawur di jalan, ngawur di ini dan seterusnya. Maka itu kurang begitu mengindahkan ajaran Islam. Yang ketiga, yustahabu an yuqaddima rijlahul yusra fid dukhul wal yumna fil khuruj. Agar buang hajat menuai kebaikan. Yang ketiga adabnya adalah dianjurkan masuk ke tempat buang hajat mendahulukan kaki kiri napa kanan? Kiri. Sedangkan keluarnya mendahulukan kaki kanan. Waliane itu masjid. Kaki kanan melebet, kaki kiri medal. Tapi kalau tempat buang hajat nggih. Jadi kaki kiri melebet itu buang hajat, kaki kanan medal niku selepas buang hajat. Kebalikan dengan ke masjid.
Kaki kanan kita melebet, kaki kiri kita medal. Jangan dua kaki langsung loh, mungkin tiba. Ya. Nggih. Bisa gejongor, bisa ngeblak ke belakang. Yang normal-normal saja. Dan masuk keluarnya ini pun kita diberikan nikmat oleh Allah. Jajal pas sikil niku rasane keju tawi kram. Ya, karena buang hajatnya jongkok niku nggih swara. Makanya diantara bentuk bersyukur niku nggih sak lumrahe wong. Tidak usah buat. Wa dzalika liyakuni tayammuni fi ma huwa syarif wa tayassuri fi ma huwa ghairu syarif. Kenapa kaki kanan diakhirkan ketika keluar dan kaki kiri didahulukan ketika masuk kamar mandi? Karena Nabi itu dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan itu adalah yang kanan, baru kalau itu sifatnya bersih-bersih dan seterusnya itu yang kiri. Termasuk makan kanan, jabat tangan kanan, masjid kanan, ya. Pakai pakaian kanan, pakai sendal, pakai sepatu kanan, kopian sok ngene sik to ngeten ya. Nggih, dari atas ke bawah. Tentang Nabi mendahulukan yang kanan kemudian mengakhirkan yang kiri, atau mendahulukan yang kiri kemudian mengakhirkan yang kanan, dikebalikan dalam hal-hal tertentu itu disebutkan dalam kitab As-Sailul Jaror berdasarkan hadis-hadis Nabi pula. Selanjutnya yang keempat, adab agar kita semakin menuai kebaikan berikutnya ketika buang hajat adalah idza kana fil fadha'i ustuhibba lahul ib'ad hatta la yura. Apabila memang tempatnya itu outdoor, artinya di sini tidak ada toilet, tidak ada kamar mandi, tidak ada jeding, dan itu di pegunungan atau di padang pasir atau di tempat yang memang tidak tertutup, itu yub'ad menjauh hatta la yura, sampai tidak terlihat oleh siapapun, depis atau singidan. Ya. Kenapa demikian? Zaman dulu itu memang serba repot, Bapak Ibu. Ya, kalau zaman sekarang tempat buang hajat itu tersedia di mana-mana, hampir setiap rumah punya, bahkan lebih dari satu barang. Rumah tingkat di lantai 2 juga ada, bahkan di luar nyediani tamu nggih enten, nggih napa nggih. Kalau zaman dulu susah, orang bangun pun juga susah. Makanya kadang ke satu tempat yang di situ disebut dengan fadha. Fadha niku tempat oro-oro yang tidak dilihat oleh siapapun, sehingga kita menjauh kemudian depis agar tidak terlihat. Karena zaman dulu penduduk juga masih belum begitu banyak sebagaimana zaman sekarang. Nah, cara saniki buang hajat sanggen kan nggih kita wong akeh. Malah nggak sido metu mlebu neh, repot nanti ya. Oleh karena itu ini perlu untuk kita perhatikan. Termasuk kita edukasi putra-putri kita. Jangan yang nggak ada yoga, nggak ada putu, moro-moro ten kalenan kon nganu ya. Kemudian depan rumah dikai bolongan kon nganu, tidak. Tetap kita harus punya safety agar aurat itu tidak tampak, tidak kelihatan. Disebutkan dalam hadis, dikutip oleh Imam Abu Dawud lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Disampaikan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baros hatta yataghayyaba fala yura. Diawali oleh Jabir bin Abdillah, beliau menyampaikan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Jadi dalam satu keperluan perjalanan yang disebut dengan safar. Mungkin derek kula njenengan sakniki ingkang safar tebih atus wau daipun abaripin mugi-mugi berangkat sampai kembali niku selamat, Allahumma amin. Nanti bisa kembali berkumpul dengan kita semuanya. Yang medamel nggih ngoten, dan yang di sini pun juga mudah-mudahan selamat, sehat walafiat. Jadi Nabi itu dalam satu safar perjalanan disebutkan oleh sahabat, beliau itu tidak buang hajat kecuali menjauh, yaitu beliau menyendiri atau berusaha untuk tidak diketahui oleh siapapun, baru buang hajat. Ini dalam perjalanan itu seperti itu. Sehingga Nabi itu safety-nya betul terhadap aurat agar tidak sampai kelihatan. Ini perlu untuk ditiru oleh siapapun. Sehingga bapak kula niku nggak ada guru nggih, Mbak Yai.
Mbah Narno kemudian Mbah Solihin. Ya, Mbah Solihin itu punya ajaran, walaupun di pedesaan zaman dulu itu buang hajat juga tidak gampang. Itu lek iso ya lingguwa, lek iso ya tutupono, lek iso ya kudu cawi begitu. Ini ajaran beliau. Dan yang kemudian luri kepada murid-muridnya sehingga dibiasakan sedini mungkin. Karena ternyata ada orang buang hajat itu tidak mau duduk, buang hajat juga tidak mau untuk cawi atau bersuci. Kadang buang hajat ngisak nggen-nggen ketok wong akeh. Lah dakwah ngoten nggih juga tidak gampang. Makanya dakwah seperti ini kelihatannya ringan, tapi ini nilainya besar. Karena bersuci itu awal dari segala aktivitas. Yang lek pun suci, kemudian suci batinnya, ibadahnya lancar. Tapi lek dereng suci, ibadahnya awut-awutan. Betul tidak? Makanya ada ustadz terkenal yang kaliber nasional, Ustadz sinten Pak? Fadlan nggih, Garamantan. Ya, yang dakwah di Papua niku. Nggih. Itu dakwahnya ya tentang bersuci ngeten iki. Nukoni sabun, nukoni sampo ngoten. Kersane wong mriku niku ngadus kosokan. Kemudian lek pipis nggih cawi. Kalau ngengek nggih cawi. Akhirnya apa? Bersyahadat masuk Islam sehingga banyak pengikutnya luar biasa. Mengislamkan puluhan ribu orang atau mungkin bahkan ratusan ribu. Ya, hafizahullah. Mudah-mudahan Allah menjaga dan melancarkan dakwah beliau. Adewe ini Islam nuwun sito angel nggih. Berikutnya yang kelima. Niki nyuwun sewu isak jam pinten? Jam pinten Ibu? Masih lama ya? Masih. Nggih. Kurang setengah jam. Nggih, 10 menit nanti kita adzan jeda dulu isak ya. Tapi jangan makan macam-macam, saya ngaji rasanya. Yang kelima, yustahabu an la yarfa thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Untuk buang hajat yang sifatnya odor tadi, kados di zaman Nabi dulu beliau ketika bersafar menjauh, maka pakaiannya itu tidak terlalu diangkat tinggi agar tidak dilihat oleh orang, sehingga rodok digrowongne ngoten. Ya. Lek sarungan saged, lek celana angel ngeten iki. Jubahan nggih saged, rokan nggih saged Ibu, tapi lek celanoan angel. Ya. Dan ini adab Nabi ketika seperti itu. Dan sekarang ini hampir tidak diamalkan ya. Disampaikan oleh Abdullah putra Umar bin Khattab, Abdullah radhiyallahu anhuma, dikutip oleh imam-imam termasuk disampaikan oleh Imam Tirmidzi dan yang lain. Dikatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza aradal hajata la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Nabi apabila buang hajat, dan itu sifatnya odor itu, beliau tidak mengangkat pakaian kecuali memang klensreh. Kersane boten klesre rodok diangkat, tapi tidak diangkat tinggi, kersane boten ketinggal. Ini ya serba susah gampang, paling lek dhewe nggih nyiprat Pak. Oh enggak biasa dhewe niki nggih. Kadang lek boten andukan nggih boten lega. Betul tidak? Ibu-ibu kalau tidak tisuan juga tidak lega. Alhamdulillah kita bersyukur zaman sekarang ini aksesnya serba gampang. Anduk kathah, gombal kathah, tisu kathah, tisu basah nggih enten. Bahkan duit dikecawi nggih saged cara wong sakniki. Zaman dulu itu susah, air saja keberadaannya sangat susah. Orang dulu itu kalau cebok sangat hemat sekali. Coro-coro ngoten nggih sak gayung niku cukup. Saniki 3 ember kadang mboten lega kok. Sik rasane masih kotor terus ya. Sekarang itu beda dengan zaman dulu. Mari untuk kita bersyukur. Yang keenam, disebutkan dalam kitab fikih oleh ulama, agar buang hajat kita menuai kebaikan adalah layajuju istiqbalul qiblah wastidbaruha fi sokhra wala fil bunyan fihi akwal. Jadi kaitannya dengan menghadap atau membelakangi kiblat ini ada banyak sekali pendapat ulama, disebutkan dalam kitab-kitab fikih berdasarkan banyak sekali dalil. Memang seakan-akan ada larangan yang baku, namun ada juga kebolehan yang baku, tapi bagaimana itu dikumpulkan dalam situasi dan kondisi. Sehingga ahli sunnah itu selain punya madhab tarjih itu kadang menggunakan madhab al-jam'u, yaitu al-islah bainal muta'arid, untuk bisa mengumpulkan atau mensinkronkan dua hal yang seakan bertentangan di kondisi tertentu. Disampaikan dalam hadis begini,
Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza taitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha." Apabila kalian buang hajat, maka jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Walakin syariku au gharibu, tapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Lek nang mriki malah kiblat. Lah sabda Nabi ini ten Madinah. Ken ngadep ngetan utawi ngadep ngilen. Berarti Madinah niku kiblate temu ndi? Nang nggih arah pundi maksud kula? Ngilen. Nggih. Ngidul to mriki nggih. Jadi begini Pak Ibu. Niki kiblat. Mriki Madinah, mriki Irak, mriki Afrika, mriki Yaman. Lek dhewe mriki kiblat. Ngetan ngulon iki menghadap membelakangi kiblat. Tapi lek wong Madinah ken ngadep ngetan utawi ngulon, soalnya kiblate niku ngidul, membelakanginya niku ngaleri wau ngadepe. Jadi disampaikan begitu. Selanjutnya ada hadis yang lain yang disebutkan oleh para ulama hadis pula dari Abdullah putra Umar bin Khattab. Beliau pernah melihat Kanjeng Nabi itu buang hajat tapi tidak melihat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi buang hajat keliru lawi pipis niku kok ngadep ten kiblat atau membelakangi kiblat. Nah ini kemudian disinkronkan oleh ulama, yang paling afdol, yang paling penting tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ini yang pertama. Lah yang kedua, di tempat terbuka memang tidak boleh sama sekali menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi di tempat tertutup kalau memang kondisinya tidak bisa tidak, niku ya mudah-mudahan tidak apa-apa. Karena kadang ada perumahan dengan bangunan toilet yang sudah kadung niku ngadepe nggih ngetan utawi ngadepe ngulon. Ajeng nyingkur malah nabrak tembok adewe. Tiba njek angkang wau nggih. Oleh karena itu mudah-mudahan yang di dalam ruangan itu tertolerir. Kalau memang tidak bisa tidak. Sehingga banyak developer niku lek badhe bangun mesti taren kula, Pak Ustaz ngadepe pundi? Ya wis pokoke aja ngadep munggah ngoten kula. Maksude lho, ngadep pundi to? Ya wis ngadep ngalor apa ngadep ngidul ya. Kadang wong tuku karena memang pasarane kita umat Islam mayoritas di sini ndelok jedinge. Kadang jedinge enggak cocok timbang rubah ora sida tuku, saya gitu kan. Oh nggih. Sehingga biasanya taren dulu. Kula niki elek-elek cilik-cilik nggih cok ditareni ya, kali wong perumahan. Walaupun ya ora dikae omah ten perumahan ya. Mumi ditareni ya. Baik, kita lanjutkan. Tapi ada orang ngasih saya rumah di perumahan itu ya. Maksa-maksa pun kula tolak. Tapi kula jaraken ya niki. Yang ketujuh, wa yahrumu takhalli fi tariqin nasi wa fi dhillihim. Agar buang hajat kita semakin bernilai kebaikan, maka yang ketujuh adabnya diharamkan buang hajat di jalan atau di tempat berkumpulnya manusia. Tendalan boten bareng, ten gerdu, ten napa malih pos, ten nisor wit sing biasa damel jagongan, ten pundi-pundi boten bareng. Tapi ini belum sepenuhnya diamalkan, termasuk oleh warga 62 nih. Enten pos, ambune wangi napa sing? Sing. Wonten niku wong napa tikus? Nggih, kucing wau. Ndase ireng. Nggih. Kemudian ada wit nggih pesing. Bahkan enten berak niku nggih pesing. Bahkan nyun sewu. Jembatan layang lebih pesing. Ya Allah, jembatan layang nggih pesing. Dah ini dosane ngoten. Dados siksa kubur. Wong tinggal ke masjid, kemudian ke musola atau ada tempat buang hajat walaupun bayar mek 2000. Kalau memang nggak punya uang ya ngaku yang mboten gadah, ten pom bensin ngenten. Ya. Jangan sampai kita ini berbuat yang seperti itu. Oleh karena itu penting dakwah seperti ini agar kesadaran itu ada di mana-mana, termasuk nyun sewu di lembaga-lembaga pendidikan. Kalau sering sowan lembaga pendidikan Islam niku mboten pate pesing. Tapi lek sing umum niku rata-rata pesing wae. Ada sekolah niki. Yang pesing rata-rata jedinge cah lanang. Nggih.
Siswa laki-laki atau siswa putra niku jenenge pesing. Belum masuk saja ten lawang wis pesing. Ya. Dukung lukis napa-napa lek pipis niki ya. Ada yang sampai seperti itu. Ini adalah bentuk ironi sekaligus introspeksi bagi kita semuanya. Kita tanamkan setiap orang Islam punya putra agar buang hajatnya benar, nanti meluas ke negeri kita ini insyaallah mboten enten ambu-abu pesing. Kalau diamalkan betul ndak akan pesing ajaran Islam niki. Lek pesing berarti dereng mengamalkan ajaran Islam. Wis ora cawi, ora nyiram, melukis. Ya, diajar-ajar kemana-mana. Dulu pernah ada anak SMA niku, pipis diajar-ajar, kali gurune cekel gulune, kemudian ditepangkan tobat. Akhirnya kemudian membuat surat pernyataan untuk tobat. Ada yang sampai seperti itu. Sehingga ada pepatah niku mengibaratkan apa? Kalau guru pripun, Pak? Kencing berdiri, murid kencing lari. Kalau gurunya kencing berjalan, murid kencing menari, nggih. Nggih. Nah itu, akhirnya pesing tidak karuan ini mboten bareng. Dalam hadis dikutip, karena fikih kita itu hadis-hadis to isinya nggih, pun bosen jalan kali hadis nggih. Kersane tambah cetok hadis kita. Abu Hurairah sebagaimana dalam hadis yang dibawakan oleh para ulama diantaranya Imam Muslim, beliau menyampaikan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi dawuh, ittaqulla inaini, khawatirkan atau waspadai dua yang terlaknat. Berarti jangan sampai masuk dua golongan ini. Para sahabat bertanya, wa malainani ya Rasulullah, sinten yang jenengan maksud ya Rasul? Dua yang terlaknat. Beliau dawuh, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, orang yang buang hajat di jalan, au fi dhillihim, atau di tempat mereka berteduh. Ya. Balik di jalan moro-moro siang-siang itu masih kelihatan, tapi kalau malam akhirnya keplenyok, akhirnya menjadi laknat yang tidak karu-karuan. Enten sing ngamuk dibong barang kok, karena pamalinya di Jawa niku lek dibong iso suleten, nggih napa nggih? Ya, akhirnya ben borok brendelen sawan terus dibong barang. Ya. Dibakar. Ya. Itu pamalinya orang Jawa. Sebenarnya tidak ada kaitannya. Itu bentuk laknat karena memang dia merasa terdolimi, akhirnya nggak kuat ngempet langsung ndak karu-karuan. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi di jalan, di tempat berteduh atau di tempat yang umum niku mboten bareng. Mudah-mudahan Allah menjaga dari perbuatan niki. Manjing waktu Isya, Bapak Ibu, sejenak kita dengarkan azan. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah niku halat minis syafaah. Dalam hadis Imam Bukhari, Kanjeng Nabi ndawakan dia akan mendapat syafaatku halal pada hari kiamat. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Kita lajengaken kedap Bapak Ibu sampai nomor 7 deh. Jadi agar buang hajat kita ini semakin menuai kebaikan, tidak boleh di jalan atau di tempat manusia berkumpul atau berteduh. Yang ke-8, dalam kitab fikih ulama ngendikan ada buang hajat berikutnya, yukrahu an yabula fi mustahammihi, dibenci orang buang hajat, yaitu buang air kecil di tempat dia mandi. Misalnya jeding kok dipipisi mboten bareng, utawi bak no betek no namine nggih dipipisi mboten bareng, kecuali airnya dibuang terus untuk mandi. Kenapa? Nanti khawatir pipis terus dibuat mandi, karena air itu sudah terkontaminasi dan jumlahnya juga tidak begitu banyak. Jangan ya. Oleh karena itu ini perlu kita jaga. Termasuk berenang pun kita kalau bisa buang air kecil dulu, baru kemudian masuk ke kolam renang. Jangan campur-campur, sing campur itu, campur umbul, campur uyuh, campur ndak aru-aruan. Ya. Campur bulet. Nggih. Nggih lek duwe ten mriku saged dilelesi nek itu apa-apa nggih. Ini campurannya yang tidak. Ini perlu adab yang seperti ini kita junjung tinggi agar umat Islam itu untuk pribadi ini menjadi semakin baik. Disebutkan
Ada seorang ulama Humaid Al-Khimyari, beliau berkata, laki rajulan sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah. Saya pernah menjumpai sahabat Nabi yang kedekatannya dengan Nabi sebagaimana Abu Hurairah, dekat dengan Kanjeng Nabi. Sebagaimana dikutip dalam hadis yang terkenal, Imam Nasai membawakan. Sahabat ini berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamtashita ahaduna kulla yaumin aw yabula fi muktasalihi. Nabi itu melarang, artinya memakruhkan orang itu gampang macak. Laki-laki nunggu sering suren, ndak kok berpenggaian yang lain. Dan juga dilarang oleh Nabi orang itu pipis di tempat mandinya. Ini pesannya Kanjeng Nabi. Ya, oleh karena itu mari untuk kita perhatikan terkait dengan buang hajat, yaitu pada tempat-tempatnya. Yang kesembilan, wa yahrumul baulu fil ma'ir raqid. Ada buang hajat berikutnya, diharamkan buang air kecil atau pipis di tempat atau di air yang menggenang yang tidak mengalir. Niki jangan. Ya, ini jangan. Oleh karena itu di kali itu airnya mengalir, boleh di situ pipis. Kalau memang tidak ada tempat buang hajat yang lain. Tapi kita ini juga berpikir karena itu milik orang banyak sehingga lebih baik tidak. Ini kadang itu menjadi sebuah napa nggih, ironi. Sinten ndukur pipis kalih ngengek, sinten isor sikatan. Ngubah babat kadang nggih napa nggih. Ngubah gadung, ngubah karpet masjid nggih napa nggih. Ya memang air mengalir itu tidak najis, tapi lek niku nemplok, gila napa mboten. Ya. Maka ini perlu untuk kita sikapi. Jangan sampai kita itu gampangan lah kalau buang hajat itu. Masa pipis nggih ngoten. Nek saged kali-kali, insyaallah kalau menurut Islam kali niki insyaallah jernih. Paling elek-elekane mek guangane limbah tok, sanean mboten. Guangane limbah sekian persen, sing akeh niku guangane wong niku lho. Enten ten mriku popok, ten mriku sampah, ten mriku batang, bahkan kursi kasur lewat barang lek udan niku. Nek pun mambek kados ten pundi-pundi niku akhirnya menjadi banjir, sehingga orang yang buang sampah sembarangan kok nanti punya urun ketika banjir, nggih cipratan dosa. Lek sampai ngrepotaken omahe wong lebengan banyu. Nggih napa nggih. Makanya kaidah fikih itu menyebutkan asyariku fi syarri saru. Orang yang ikut berpartisipasi dalam keburukan kecipratan dosa. Wong kita punya tempat sampah, ada divisi kebersihan yang bagian untuk mengalihkan atau membuang sampah gampil. Lek mboten nggih dipendem ten omahe dhewe-dhewe nggih. Kadang wong niki repot, tingak-tinguk diguwaki, tingak-tinguk diguwaki, nggih napa nggih? Tingak-tinguk mara pipis, sampai ditulisi haram membuang sampah neraka. Ndak ada yang buang sampah di sini kecuali napa? Sampai ngoten niku ya. Enten malih sing didongaaken miskin, mudah-mudahan miskin 7 turunan, macam-macam. Itu cukup sebagai laknat orang, artinya orang itu ndak rido. Jenengan nggak ada pengarangan, menisuk diuncali sampah kali wong 10. 1 bulan pun pinten Pak Ibu. Nggih lek diparingi sertu tambah dhuwur, tambah jaya nggih. Niki sampah, dereng ambune, dereng limbahe, dereng penyakite. Mengganggu sekali terhadap lingkungan. Maka harus kita buang pada tempat-tempatnya. Baik. Jadi dilarang kita pipis di air yang menggenang. Jabir, sahabat Nabi, Jabir radhiyallahu an menyampaikan, dikutip dalam hadis malih riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Annahu naha an yubala fil ma'ir raqid. Nabi itu melarang orang pipis di air yang menggenang. Ya. Berikutnya yang ke-10, wa yajuzul baulu qa'iman wal qu'udu afdal. Boleh buang air berdiri, yaitu buang air kecil atau pipis berdiri, tapi duduk paling utama. Jadi kalau disimpulkan, ketika buang air besar itu harus duduk atau jongkok. Ketika buang air kecil, kalau memang tidak mungkin kan boleh berdiri, tapi duduk itu lebih afdal. Dan bagi wanita, niku adab normanya buang air besar maupun air kecil juga duduk. Ya. Buang air besar maupun air kecil juga duduk atau jongkok. Ini yang perlu kita indahkan.
Lek ngadeg niku gampang nyiprat. Nanti beresiko. Ada sebagian orang itu akhirnya lek sholat dadak ganti sarung, lek sholat dadak ngeten. Itu ada indikasi memang buang hajatnya kurang begitu dijaga. Tapi lek dhewe niki nggih iki ge mlaku nih ya sembahyang. Soalnya napa? Pun terbiasa buang hajat dengan baik dan benar. Yang 11. Agar buang hajat kita semakin mendatangkan kebaikan, berikutnya yang ke-11 adalah yajibul istinzah minal bauli. Diperintahkan atau diwajibkan untuk bersuci dari buang hajat, diantaranya dari buang hajat kecil atau buang air kecil yang disebut dengan pipis. Ini bersucinya itu dirinya disucikan, kemudian tempatnya nggih disucikan. Lah niki nggih kelihatannya sepele tapi kadang dilanggar oleh sebagian orang. Mosok awake dhewe kalah kali kucing. Kucing niku lek pipis utawi lek ngengek ya, lek ngengek kebanyakan itu nggih diuruki dhewe mboten ngongkon kancane. Cuma kadang lek pipis ya rada ngregetne kucing niki. Ten sepeda motor, ten tembok, ten pager, ten macam-macam. Lek kula burak. Kucing lanang. Biasanya seperti itu nggih. Mas wong lanang nggih ngoten nggih, tiyang jaleri ngoten iki kadang Bang, ngawur barang. Jadi jangan sampai kita ini kalah dengan kucing. Tentang perintah untuk membersihkan serta mensucikan diri dan tempat dari buang hajat tadi. Disebutkan dalam hadis oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau radhiyallahu anhuma sebagaimana dikutip Imam Bukhari Muslim bercerita, anna nabiyya marra bi qabraini. Nabi itu pernah melewati 2 kubur. Ya. Faqala, kemudian beliau bersabda, karena diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dawuh, innahuma la yu'adzabani. Yang ada di kuburan ini, 2 orang ini disiksa ini. Ya. Nabi dikabari oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, sebab siksaannya bukan dosa besar, tidak. Akan tetapi amma haduhuma fakana layastanzu min baulihi, yang satu disiksa karena tidak bersuci dari pipis, wa mal akhar fakana yamshi bainan nasi binamimah, dan yang satu disiksa dikubur karena senang atau gemar mengadu domba manusia. Oleh karena itu ini yang perlu kita perhatikan. Kelihatannya sepele, kelihatannya ringan, tapi sangat-sangat beresiko. Mudah-mudahan ketika kita buang hajat selalu ada air sehingga tidak begitu repot. Allahumma amin. Yang ke-12, adab buang hajat berikutnya agar semakin berpahala, wala yumsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wala yastanji biha. Jangan ketika pipis memegang kemaluan dengan tangannya yang sebelah kanan, berarti pareng dengan tangan kiri, dan jangan cebok utawi cawik dengan tangannya yang kanan tapi menggunakan tangan kiri. Kayak ngoten niku kukune mboten usah dawa. Tapi kalau tangan kanannya itu tangan kirinya sakit? Nggih. Itu darurat pengecualian, Bah. Repot malih lek dua-duanya sakit. Nggih. Dua-duanya sakit repot nih. Mudah-mudahan sembuh nggih. Tapi sani pun saras nggih. Alhamdulillah. Jadi kalau memang darurat, yaitu di luar kendali kita, tapi kita berharap mudah-mudahan terus 2 tangan kita ini bisa digunakan. Oleh karena itu yang terbaik kita gunakan untuk ibadah, untuk munajat. Selanjutnya kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan, diantaranya buang hajat seperti itu tadi. Jadi Nabi itu melarang begini. Disebutkan dalam hadis, kata Abu Qatadah, dikutip oleh Imam Ibnu Majah, Imam Bukhari juga punya hadis ini, Imam Muslim juga punya. Idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu biyaminihi wala yastanji biyaminihi. Apabila kalian pipis, jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan, dan cebok pun jangan dengan tangan kanan. Tapi kalau memang tidak bisa, ini sudah di luar kendali kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Alhamdulillah. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-13,
Wa yajuzul istinja bil ma' au bil hijar au bil ahjar wa ma fi maknaha wal ma'u afdol. Yang ke-13, beristinja yaitu cebok atau membersihkan dari kotoran dari najis tadi, yang paling afdol dengan menggunakan air. Dan alhamdulillah akses kita itu gampang. Namun kalau memang tidak ada, karena tidak ada atau tidak memungkinkan, maka boleh dengan batu yang kita biasa menyebut peper ya. Atau memang kalau tidak ada, boleh dengan yang semisal yang bisa membersihkan najis tersebut, yaitu dengan kain misalkan, daun misalkan, pokok godong nama aja godong jati gatel nggih, atau godong pring ketelusupen ya, atau godong blarak misalnya, godong klopo, atau tisu boleh ya, seperti itu boleh selama itu bisa membersihkan najis. Alhamdulillah akses air sampai dengan titik ini itu masih ada, dan di mana-mana itu ada. Biasanya di negeri kafir itu modern tidak menggunakan air, tapi kalau di negeri Arab walaupun modern masih bisa cebok menggunakan air. Di sana itu luar biasa. Nah, tanglet mengke yang sowan saking mriko, insyaallah ceritanya itu seperti itu. Ya. Lah terkait dengan selain air ada yang dilarang, yaitu dua. Yang pertama tulang, yang kedua adalah kotoran binatang. Tulang dilarang karena makanan jin, kotoran binatang dilarang karena tidak bisa mensucikan. Mungkin kita setengah nggak masuk akal, Pak Ustadz, mosok kotoran binatang didamel peper. Nggih jaman riyen nek jenenge wong nyinget bengi-bengi dikira watu tibake garing tletong unta. Damel peper nggih mboten saged begitu loh. Jelas nggih Pak Ibu. Orang dulu itu seperti itu. Nggih kalau sekarang teletong ini sudah terkondisikan. Kita hidup di tempat yang memang semuanya serba teratur. Tapi di pedesaan itu teletong ada tempatnya sendiri. Hampir setiap pohon itu ada teletongi, yaitu pupuk alami. Nggih. Ya kalau di sini itu menggunakan pupuk modern ya. Ten desa niku kata teletong. Sumrat teletong Ibu. Kan lek sapi kebo nggih, niku teletong. Kemudian lek kambing mendil ya. Kemudian lek ayam, burung dan semisalnya niku napa? Telek, bahasa Jawanya itu seperti itu ya. Tapi ini kalau dibuat untuk mengumpat dan yang lain bisa menjadi konotasi misuh ya. Ini mboten mboten barang. Yang penting kita itu cetha tentang seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kedhi ingkang saged kula aturaken mugi-mugi kagem kula ganjaran, kagem panjenengan manfaat untuk semakin kita memantapkan tentang Islam ini. Ternyata hal-hal yang sifatnya sederhana Islam pun paring ajaran pencerahan sehingga kita menjadi makhluk yang bermartabat di dunia. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah dunia sampai akhirat. Saking kula lepatipun walafu minkum, benarnya monggo dipeta wangsul salam takdim datang keluarga. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah, kita sehat selalu, dijaga saking penyakit, saking fitnah, saking macam-macam, termasuk saged istiqomah. Allahumma amin. Kula amsalaken dhateng Abah wallahu a'lam bishawab.